Orang baca sholawat tuh berkah. Nanti dikubur tuh Nabi Muhammad ditongolin sama Allah, mungkar nakir tuh dikubur nih. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatin, "Malladzi taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'isa fikum." Kata mungkar nakir, ini siapa ini orang? Ditongolin Nabi, dikubur kita waktu kita dikubur tuh. Ini siapa nih orang? Kalau kita enggak demen baca sholawat enggak tahu. Kalau kita demen baca sholawat, Allah kasih tahu itu Nabi Muhammad. Maka kita jawab itu Nabi Muhammad, selamat daripada mungkar nakir. Kita nyari selamat nih bukan di dunia doang, biar dikubur, biar di akhirat. Biar ada cirinya. Orang tukang baca sholawat tuh ada cirinya. Sebab Allah tuh ada malaikat yang kerjaannya jadi JNE atau JNE, kurir. Nyari-nyari sholawat, siapa umat yang baca sholawat, disampaikan nama Nabi si fulan, nih baca sholawat sama engkau nih sekian. Anaknya si Anu, emaknya si Anu, girang emak kita, baba kita dengan disebut itu di Nabi. Baca sholawatannya, barakah. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Kajian fikih halaman 29 paling atas. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabi fit tasyahhudil akhiri. Adapun rukun salat yang ke-15, yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad. Minimalnya bacaannya yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya bacaan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan rukun salat yang ke-15 daripada 17 rukun-rukun salat. Oleh karena saking pentingnya salat, maka betapa banyak aturan-aturan yang harus kita jalankan di dalam mengerjakan ini salat.
Pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 17 rukun dalam solat kita ini, dari mulai takbir sampai salam. Rukunnya ada 17. Adapun sunnahnya secara panjang ada 1500 sunnah dalam solat itu. Terbagi ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah solat. Banyak yang sunnah. Nah, yang ke-15, kita orang solat itu sesudah membaca tasyahud akhir kudu membaca solawat Nabi. Siapa orang yang solat tidak membaca solawat Nabi, maka solatnya tidak akan sah. Jadi Nabi ini saudara namanya wasithah al-uzmah. Nabi itu adalah penghubung besar antara kita dan Allah. Sampai pada solat yang kita kerjakan, kalau enggak ada Nabi baca solawat ama Nabi, solat kita tak jadi, ndak sah solat kita. Kalau kita kagak baca solawat kepada Nabi. Jadi ame Allah diwajibin kita orang kudu baca solawat. Lagi solat yang kita lagi ngadep Allah, kudu juga Nabi Muhammad dibawa-bawa, enggak boleh ditinggalin. Apalagi lah kita enggak solat. Lagi solat ngadep sama Allah, enggak boleh Nabi Muhammad hilang dari kita. Nginget Nabi Muhammad mah kagak ngelanggar khusyuk dalam solat. Emang kudu kita orang baca solawat sama Nabi, kudu. Dalam solat masih disuruh sama Allah kudu baca solawat. Maka orang itu kalau pengen tahu kita orang ini termasuk orang yang beruntung atau orang bernasib sial, maka kita kalau pengen tahu ini bagaimana cara mendeteksinya. Ketika seorang ulama ditanya, guru, saya ini pengen tahu saya ini termasuk orang yang didemenin Allah apa yang digedekin Allah, biar saya tahulah kedudukan saya ini. Begitu. Adakah cara mendeteksinya biar saya bisa ngukur diri? Kata sang guru, ada cara mendeteksinya dan enggak rumit-rumit amat. Bagaimana cara mendeteksinya? Maka kata sang guru, apakah kita termasuk orang yang gemar baca solawat apa tidak? Kalau kita gemar baca solawat, berarti kita orang didemenin nama Allah. Kata si murid, alihadza min alamat, apakah ada indikator yang disebutin itu, dalil-dalilnya? Kata sang guru, ada. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah udah bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikatnya demen baca salawat ama Nabi, selalu bersolawat ama Nabi. Enggak mungkin orang dikumpulin ama Allah ama malaikatnya kalau orang tuh digedekin ama Allah.
Kalau sampai ada orang dikumpulin sama Allah sama malaikat bareng-bareng, itu menunjukkan orang itu didemenin sama Allah. Begitu. Maka supaya kita didemenin Allah dan didemenin malaikat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita kudu baca sholawat. Emang begitu, baca sholawat. Tuh baca sholawat, baru kita bisa mengukur baca sholawat. Nabi bilang yang boleh dekat sama Nabi ya yang baca sholawat. Enggak baca sholawat kagak boleh dekat sama Nabi. Nabi dekat sama Allah, berarti kita boleh dekat sama Allah kalau baca sholawat. Cuman dekat kita sama Nabi ini, Nabi udah jelasin beda-beda dekatnya. Ibarat orang jarak, ada yang sesenti, ada yang semeter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang sekilo, ada yang 5 kilo dekatnya. Ini enggak sama, enggak. Jadi siapa yang paling dekat? Ya, yang paling banyak baca sholawatnya sama Nabi. Jadi inna aulan nasi biyaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Yang paling dekat dengan Nabi tempatnya, itu yang paling banyak baca sholawat. Maka tinggal kita ngukur, apakah kita orang termasuk orang yang banyak baca sholawat apa enggak. Ya tinggal diukur diri aja. Bagaimana cara ngukur diri ini? Ya baca sejarah-sejarah orang-orang soleh yang baca sholawat. Dibelalah, ada orang namanya Al-Bayyumi, ulama besar dari Mesir. Paling dikit baca sholawat sehari 100.000 kali. Kalau lagi males, lagi malesnya tuh 100.000 kali. Kalau lagi males, kalau lagi semangatnya jangan ditanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita beda tipis sama ini kiai. Kita nih paling semangatnya aja enggak nyampe. Itu paling semangatnya. Paling semangatnya aja kita enggak nyampe, apalagi malesnya. Waduh udah. Ini bukan bainas sama wal ardi, bukan antara langit dan bumi. Bainas sama was sumur. Sumur kan daleman ya. Begitu. Dalam ini. Jauh banget. Itu begitu. Tuh paling sedikit. Paling sedikit itu bahasa kita orang lagi malas. Berapa? 100.000. Itu lagi malas. Begitu. Kita mau timbang baca 100 doang tapi sholat. Hebat gue, hebat lagi belum. Hebat dari mana? Gitu. Orang sehari semalam cuma dapat 500. Berapa? 500 ya? Iya 500. Hebat, 500 sama 100.000. Lah kan jauh mana-mana ya. Itu lagi cerita malesnya ya. Gitu. Apalagi cerita dia lagi semangat. Tuh, kan kita baca sejarah-sejarah orang biar kita enggak bahasa orang sok gitu. Enggak. Hebat kagak, masih jauh. Begitu. Kita di dalam, ya Allah, pagernya aja kagak. Belum nyampe pagar. Tuh yang doanya kita baca kalau sholat, kalau taklim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladza asyrafna fatub alaina taubatuh. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Tuh kalau lagi malas, paling dikit kalau kita buka riwayat-riwayat
sejarah beliau 25.000 kali. Itu dikitnya. 25.000 kali. Kita ya Allah baca 1334. Ini banyak udah belum apa-apa. Itu belum. Dia paling malesnya 25.000. Tuh, orang-orang soleh. Imam Haddad itu yang ratibnya dibaca oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, dan itu penolak wabah. Siapa yang baca ratib nggak bakal kena, mesti negatif, nggak bisa. Ratib dahsyat, begitu. Ratib itu Imam Haddad baca dalail gitu, dalailul khairat. Itu sehari 10 kali balikan sebuku tuh. Jadi 10 buku tuh 10 sebuku 10 balik. Itu Imam Haddad. Itu dalail tuh. Sebuku 10 balik. Jadi kalau mau dibagi habis sholat berarti 2 kali habis sholatnya. 2 kali hatam. Begitu. Itu begitu. Madat. Ya kita juga kalau mau direnung-renungi beda tipis. Itu bacaan sehari 10 kali di kreditnya. Selembar ngopi, ya 10 lembar selesai baca sehari. Begitu. Kalau dia 10 buku, 10 balikan sebuk. Kalau kita bacaan sehari diangsur 10 kali, 10-nya sama nih. 10-nya mah. Tapi iya beda dia, beda. Habib Soleh Tanggul tuh yang kalau Sawal tuh suka ziarah ke Tanggul. Tanggul tuh di Surabaya, di Jember. Tanggul. Itu 5 kali dalail tuh sehari semalamnya. Jadi 5 kali baca dalail. Jadi orang-orang soleh tuh emang begitu, banyak baca sholawat, saking pengen jadi orang yang didemenin Allah. Kalau Allah udah demen kan enak, jangankan minta, kagak minta juga dikasih wong demen. Kayak anak muda ya demen nama cewek, ditanya mau makan bakso, coba kagak minta ditawarin. Karena apa tuh? Demen. Allah begitu. Kalau udah demen, enggak usah minta, dikasih. Karena demen. Beda kalau gedek. Kalau gedek enggak minta aja boro-boro kagak dikasih minta. Apalagi kagak minta tambah parah. Maka mencari cinta Allah, ngapain baca sholawat tuh? Biar didemenin Allah. Biar Allah kalau Allah demen entar dibagi rezeki sama Allah. Biar kata dia mau pandemi, Allah kasih jalan rezeki. Begitu. Baca sholawat aja. Begitu baca sholawat. Tuh begitu baca sholawat. Allah bagi-bagi. Baca sholawat aja. Baca sholawat, nyandarnya ama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat, nggak usah banyak, 100 habis sholat. Ya latihan, tapi biar kata 100, faedahnya besar. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini. Man shalla alayya kulla yaumin khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Kata Nabi, siapa orang yang baca sholawat ame saya 500 kali, walau diangsur habis sholat 100 kali 5 waktu 500. Tuh orang kagak bakalan ngalamin susah hidupnya. Nabi, tinggal kita percaya apa kagak.
itu urusan keimanan. Lah sama dokter Kristen kita berobat, dokter John, bagaimana dok? Yang ini 3 kali sehari, yang ini sehari sekali. Baik dok, makasih. Dokter Kristen percaya lah sama Nabi Muhammad. Kalau kurang mantap bukan salah Nabi, salah siapa? Salah dewe. Begitu, enggak ngalamin susah. Begitu. Kalau kita ngalamin susah, cek, jangan-jangan kelompat kurang atu, ngitungnya udah langsung begini, pengen buru-buru cepet kelar aja. Ya diinget-inget begitu. Wis, kita ngomongin rukun sholat dulu. Yang ke-15 baca sholawat. Bagaimana caranya? Paling dikit supaya sah sholat kita, baca sholawatnya begini: Allahumma sholli ala Muhammad. Wis gitu dong tuh. Jadi dah tuh sholat tuh. Kalau kita tasyahud awal kayak maghrib nih, isya, tuh Allahumma sholli Muhammad langsung diri, nggak pakai wa ala ali. Jadi diri aja. Tasyahud akhir begitu. Ada orang buru-buru sholatnya, masya Allah, Allahumma sholli Muhammad, assalamualaikum. Jadi kalau sekedar jadi mah jadi kayalah kita makan nasi pakai garam masih hangat tuh, dikepel-kepelin, namanya juga zaman susah ya kan. Jadi ngalamin gak Bang Haji Yunus? Begitu ya, kayak begitu dah. Jadi aja, gede juga ini pada begitu. Iya gitu. Tapi kalau garam ini dicampur yang lain-lain, ada soto ya kan, garamnya tuh ya, iya hangat gitu kan lebih enak. Tapi asal jadi Allahumma sholli ala Muhammad, tasdidnya nggak boleh hilang nih. Ada 4 tasdid yang wajib nih sholawat nih. Allahumma sholli ala Muhammad, 4 nggak boleh hilang aja tuh nggak sah sholatnya. Ini nih yang pokok ini dulu nih, karena ini rukun sholat. Begitu. Enggak pakai sayyidina, enggak pakai. Kalau pengen asal jadi mah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi. Tapi bagaimana sempurnanya sholawat ini? Supaya sempurna, maka sholawat Ibrahimiyah. Paling sempurnanya sholawat, dalam kita sholat membaca sholawat Ibrahimiyah. Bacaannya ada 2. Yang tingginya ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini yang tingginya. Nomor 2-nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Biasa yang dibaca satu apa dua? Yang nomor 2. Begitu. Ada yang tinggi lagi yang tadi. Jadi menambahkan kalimat Sayyidina itu sunnat, dapat ganjaran. Begitu, dapat ganjar. Namanya sulukul adab. Namanya sulukul adab. Ngejalanin totok romo namanya. Sayyidina itu namanya sulukul adab, menjalankan tatak ramah, sopan santun. Diperintahin gak sama Nabi? Ya kagak. Nabi kagak perintahin, kagak. Tapi sunnat membaca Sayyidina nisun namanya sulukul adab. Dalam kaidah hukum, sulukul adab aula min imtisalil awamir. Menjalankan totok romo lebih tinggi dibanding sebatas ngikuti perintah. Yang diperintahin sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita pakai sopan santun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lebih tinggi. Bandingannya begini. Emak kita orang dulu di Betawi itu kalau wudhu nimba, bikin sumur di keduk begitu, sumur ditimba begitu kan. Pam ini baru nih, begitu baru. Jadi ditimba tuh sumur. Kata emak kita, tong, emak malam mau tahajud, tolong ambilin air seember. Jadi emak kita nyuruh kita ngambil air seember. Perintah emak seember. Ngelawan perintah emak dosa. Maka ketika kita ngambil seember, ngintip kolom kosong. Jadi kita ngisi sekolom 100 ember isinya. Lihat kolom kosong. Maka ngambil sekolom nih, ngisi sekolom tunggal seember. Namanya jalanin totok romo. Emak kita nyuruhnya, tapi kita sekolom. Kira-kira emak kita marah nggak sama kita? Hah? Marah nggak? Emang apa? Lah kan perintahnya seberapa? Ngelawan perintah emak? Lah itu sekolom. Marah nggak sama kita? Kagak. Namanya sulukul adab. Namanya jalanin totok rom. Enggak ngelawan, enggak. Sebenarnya jalanin perintah juga dan adab juga. Kan 100 ember, yang seember jalanin perintah, yang 99 totok romo. Allahumma sholli ala Muhammad, jalanin perintah. Sayyidina Muhammad totok, jalanin perintah juga, totok romo juga. Begitu. Mak sih nggak nyuruh sekolom, nyuruhnya Nabi, nggak nyuruh Sayyidina, begitu. Tapi kita nambahin sekolom, itu namanya bagus dalam agama. Bandingannya begini biar mudah. Ada orang namanya Abbas, namanya
Abbas. Punya bini namanya Komaria. Dia punya anak namanya Baskom. Gabungan Abbas sama Komaria maksudnya. Kan orang belakangan demen banget gabung-gabungan. Begitu. Gitu. Emang babanya Abbas, emaknya iya, maka anaknya iya begitu. Iya, Abbas Kokom. Iya. Ya, kan orang belakangan ini pengen gabung-gabung aja namanya. Begitu. Ngikuti yang maunya dia aja. Begitu. Siapa tuh yang anaknya begitu namanya? Janganlah. Babanya bengal, anaknya bengal, emaknya bengal. Babanya bengal, emaknya anaknya bengal kuadrat. Lah kan bengal ketemu bengal ya kan. Begitu. Jadi saudara, ini Kokom ini emang nama KTP lakinya juga Abbas. Nama KTP lakinya Abbas. Dia bilang nih sama lakinya, Bas bagi duit. Boleh. Ngomong begitu tuh. Bas bagi duit. Boleh, emang namanya juga Abbas. Boleh. Tapi kalau nanti anaknya si Baskom nih bakal ngomong sama Abbas kayak emaknya, Bas bagi duit, jangan marah, emang namanya juga begitu, cuman kagak sopan. Maka biar sopan nih si Kokom panggil lakinya, ya bagi duit. Nanti si anaknya nih ngomong tuh sama lakinya dia, ya bagi duit. Ayah nih kagak ada di KTP-nya, kagak ada. Tapi kita tambahin ayah Abbas, itu girang. Begitu. Enggak ada namanya, udah namanya aja Bas bagi duit, digampar. Gampar gak kira-kira? Oh iya, ditoyor. Iya, ditoyor. Namanya orang apa? Iya, songong dia. Saidina tuh bahasa kita orangnya penghulu kita. Saidina tuh bahasa kitanya pemimpin kita. Saidina tuh bahasa kitanya junjungan kita. Saidina ini bahasa kitanya baginda kita. Itu Sayyidina bid'ah, tapi waktu sambutan salam tercukup kepada baginda lebih bid'ah lagi. Wong Sayyidina baginda nggak ada bahasa Arabnya juga. Begitu, maka kita nggak begitu. Sayyidina tuh bagus. Lihat dalail tuh Sayyidina melulu, banyak mulu karena tata sopan. Begitu. Ada hadis la tusayyiduni fis shalah. Ada hadis la tusayyiduni fis shalah. Artinya jangan baca sayyidina ketika salat mah. Di luar salat mah monggo. Kata dia, ini hadis dicek sama ulama ahli hadis semuanya. Ora ada nih hadis, namanya hadis palsu. Saking kagak demennya sama Sayyidina pakai ngarang-ngarang hadis, namanya hadis maudhu', palsu. Banyak hadis palsu. Ada lagi bunyinya nikmatul udud ba'da dahar, palsu. Ini orang Sunda nih yang ngeluarin. Nikmatul udud ba'da dahar. Nah ini pandang nih. Ini orang Subang ini mau nih. Buatannya ini. Begitu. Nikmatnya udud sesudah dahar. Begitu. Ini Iskandar nih perawinya ini. Gitu. Kalau dari Jawa mesti Iskondor dia. Kan begitu ya kan? Gitu, enggak usah begitu, Sayyidina sunat begitu.
Jadi ndak ada di situ palsu, ngarang-ngarang begitu, ngarang-ngarang saking kagak demennya begitu. Cuman solawat yang paling tinggi dalam solat tuh membaca solawat Ibrahimiyah. Jadi kalau solawat dalam solat terserah saudara mau bacanya yang mana aja, boleh-boleh. Saya mau baca solawat kamilah aja dah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu ya. Asyhadu Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Salim salaman tamman. La semahmulidan halu bil uqad wa tanfarju bil qura. Boleh. Saya membaca solawat tafriji aja. Allahumma sholli jina biha mijamil ahwali wal afat wa taqdilan. Boleh. Saya mah solawat ini aja Nabiil Ummi. Biasanya saya baca tuh kalau di Muflihun sebelum Jumat. Ya udah boleh juga. Yang mana aja boleh, tapi yang paling tinggi solawat Ibrahimiyah. Kenapa? Sebab ini solawat dari Nabi langsung, dan nabinya dari Jibril, Jibrilnya dari Allah. Udah mentok. Udah ini paling tingginya solawat. Kalau kita mau baca solawat kayak begini nih, udah tinggi sampai ulama bilang, kalau ada orang nazar, kaul, sumpah demi Allah, kalau saya ini proyek gul, saya mau baca solawat sama Nabi dengan paling topnya solawat, enggak bisa lepas dengan berbagai solat model mana aja kecuali dengan solawat Ibrahim. Saking tingginya solawat, udah paling tinggi solawat Ibrahimiyah dari jutaan solawat yang ada. Udah yang paling tinggi solawat Ibrahimiyah. Wong Nabi dari Jibril, Jibrilnya dari Allah. Udah mentok. Solawat Ibrahimiyah. Lalu kalau memang solawat Ibrahimiyah itu paling tinggi, ngapa jarang kiai ngasih solawat itu? Kalau orang ngeluh, kiai saya usaha ini, aduh lagi payah banget, mana PKM panjang lagi nggak tahu udah berapa meter, udah kayak Maerot, panjang mulu, jangan dicatat, aduh dicatat lagi, begitu panjang mulu. Ini enggak jelas, kata dia. Jadi bagaimana nih biar usaha saya ini meningkat? Dikasih sama kiai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini amalin ya. Pulang dari rumah kiai ngasih yang kayak begini. Ini dari kecil gue udah baca begitu tuh, begitu. Makanya kiai kagak bagi solawat ini, mau kagak bakal menghina. Ini dari kecil gue tahu begitu, bukan taunya, diamalinnya yang yakin. Karena syarat doa itu diijabahnya kalau yakin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah sama Allah, kata Nabi, disertai yakin, mantep diijabah. Sebab Allah kagak bakal ijabah doa kalau hatinya kagak mantep, meleng lalai. Yang mantep, kalau mantep mah biar kata doa tuh salah, manjur. Kalau mantep doanya salah tapi mantap di hati, manjur. Dulu ada kiai gede
dua-duanya kiai besar, namanya Ki Uding. Uding. Ada dua, yang satu di Ciomas, namanya Aliuddin, gurunya Kiai Abdullah Syafi'i itu. Di Jakartanya muridnya. Ahli tafsir. Di Ciomas. Yang satu di Tenjo, Bogor, Parung Panjang, namanya Ki Uding Tenjo. Banyak nih orang Bintaro tuh ngalamin gak Bang Haji? Tuh ngalamin tuh begitu. Namanya Kiai Arsyuddin di Tenjo. Haulnya 12 maulid. Haulnya 12 maulid aja haul. Itu Kiai Arsyuddin tuh Masya Allah tamunya banyak banget. Tamu penuh tiap hari. Ada orang datang sama beliau minta doa-doa agar supaya usahanya jalan. Ini lagi payah, dagang payah, proyek-proyek pada macet. Akhirnya dia ngadep sama tuh kiai, ngeluh bagaimana ini usaha ini payah, begitu biar lancar. Ini proyek macet. Bagilah Pak Kiai doa. Karena ngelihat tampangnya orang biasa, bukan orang-orang majelis begitu, maka ngasih amalan yang ringan-ringan yaitu. Maka kata Yai Arsyuddin itu, ya udah ente habis sholat baca Fatihah 7 kali seminggu ya, jangan putus. Ya baik dah Kiai, udah dia ngamplopin dah tuh Kiai, pulang. Baru dia belum seminggu 5 hari balik lagi karena proyeknya nembus gol. Datang ke Tenjo naik kereta. Datang dia ke Tenjo karena ya ini tamunya banyak banget. Jadi ngelihat orang datang nih dia bilang namanya pulang tambah. Pulang tambah tuh makasih. Dia berhasil sebagai ucapan makasih, maka dia datang. Lalu Yai ini ada kesempatan, kepikiran pengen nanya. Kata Yai itu, ente saya bagi amalan apa ya? Begitu. Karena kan tamunya banyak. Kata dia, kan Yai nyuruh saya suruh baca Fatihah 7 kali habis sholat. Yaitu sempat dia punya kepikiran nanya, bagaimana bacanya? Maka dia bilang, saya pokoknya habis sholat sesuai saran Pak Yai, pokoknya habis salam Fatihah, 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 Fatihah. Manjur. Gara-gara apa? Hah? Yakin tuh. Padahal salah. Kan Fatihah tuh maksudnya ya dari Bismillah sampai waladhdallin. Maksudnya Yai. Begitu kan ente apal kalau Fatihah. Ini dia baca habis sholat Fatihah. Tapi Allah Maha mengijabah hambanya tuh. Manjur. Belum seminggu dia balik lagi. Coba tuh, gara-gara apa? Yakin makanya enggak ada kita dapetin Kiai itu. Kalau datang rumah Kiai, kasih Kiai lagi payah ini usaha ini, utang numpuk ini, aduh puyeng. Ya udah baca sholawat ini aja, kasih sholawat Ibrahimiyah. Itu di jalan, ndumel. Ya ini mau jauh-jauh amat. Sampai Jawa-Jawa, gua dari kecil baca, tuh kagak yakin, tuh begitu. Padahal sholawat paling bagusnya, ini masalahnya diyakin, modelnya, yakin. Jadi amalan biar kata salah, gara-gara yakin, manjur. Kadang orang tuh nggak pakai nanya sama Kiai minta amalan, nanya sama temennya, mana temennya juga ngaji kagak,
Begitu dia demen sama cewek, demen sama cewek. Ceweknya belum demen-demen sama dia. Dia demen banget, dia nanya amalan sama temennya. Ini bagaimana nih biar cewek ini keingetan saya mulu. Begitu. Maka kata temennya, ya udah baca ini aja, habis sholat 50 kali. Dikasih amalan 50 kali. Seminggu aja lah. Diamalin. Baru 3 hari tuh cewek sakit. 3 hari. Dengar-dengar kemana ini? Kagak keluar-keluar. Sakit. Wah, pasti dia sakit tergila-gila sama saya. Begitu. Kata dia, gara-gara sakit tuh. Dia kata tergila-gila. Bener-bener gak keluar sampai hari ke-4, ke-5, sampai ke-6, sampai ke-7. Pas 7 rapi, ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati tuh cewek. Mati. Akhirnya dia nanya sama temennya yang rada ngerti, ini amalan ini apa ya? Kok bisa mati? Ini saya dibagi sama temen agar supaya tuh cewek keingetan saya. Ya temen suruh baca 50 kali. Coba diintip, dia doa 50 kali, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. 3 hari mencret cewek. 3 hari buang-buang air lo diwiridin. Mencret. Ya Allah, diterusin tambah keluar begitu, mati. Nanya, iya, amalan kayak begitu diamalin, itu mau doa ya Allah. Nah iya, tukang mancing ya, iya itu dia. Begitu. Padahal nih saya mau bagi biar benar. Mau nggak mau dibagi nih? Nah iya baik. Nih. Waduh, direkam lagi. Repot juga sama saya ini. Ntar yang ngambil lagi. Nih amalan nih. Kalau berbicara melet mau gampang. Nggak perlu pakai wiridan, pakai lidah aja. Bisa melet nggak? Melet. Ya udah itu aja. Iya. Hah? Iya begitu aja. Ya Allah, pakai wiridan Allahumma ini. Saya juga bisa. Pakai apa? Lidah ya. Gampang. Melet mah pakai lidah aja. Orang punya lidah bisa iya udah gitu. Iya. Begitu. Jadi orang sholat nih saudara, bacalah sholawat. Maknanya betapa tingginya hubungan kita sama Allah, karena terkait sholat ini tetap tidak boleh kita melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu baca sholawat, jangan enggak. Maka saya banyak memotivasi teman-teman majelis tuh, habis sholat jangan tinggal baca sholawat 100, biar enggak susah walaupun di zaman susah. Emang begitu nabinya. Sebab saya tidak mau begitu. Kalau teman-teman majelis ini pada susah, saya puyeng tiap hari, teman-teman mulu, mumet sayanya. Udah ngadepin tukang mancing aja ini ya. Udah pusing sama saya. Ngadepin tukang mancing doang nih. Iya. Jadi baca sholawat. Yes, yang pendek aja. Karena sholawat ijazah itu mengikuti tuntunan ijazah, maka keluarlah daripada kemakruhan tanpa sayyidina. Wis yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Enggak usah sayyidina, enggak usah, memang dari kiainya begitu. Dari kiainya.
Emang udah begitu. Dah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi habis sholat, nggak usah tinggal. Manjurnya itu di kiai yang ngasihnya itu hebat, manjurnya. Yang penting kita ikuti aja resepnya kiai-kiainya itu. Begitu. Ini aja, kita nggak usah jauh dari sholawat, beneran. Biar nggak stres dalam hidup kita, nggak stres. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis sholat 100, nggak banyak, semenit dong. Diam tuh, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit, tidak lebih. Udah dihitung sama kiai yang ngasihnya juga. Emang semenit, kecuali berbunyi kencang, ya semenit setengah lah. Kalau berbunyi, nama juga berbunyi kan banyak, jadi makin pelan. Begitu. Itu begitu. Wis baca sholawat, biar pada barakah. Begitu. Biar enggak puyeng dalam hidup kita. Sholawat aja kita orang 100. Habis sholat tuh 100. Habis sholat 100. Insyaallah. Lihat aja grafiknya dari malam ini nih, sampai tahun depan tak putus lah kita tuh segitu doang tuh. Ajarin ama bini kita, ajarin ama anak kita, begitu. Ajarin ama mantu kita, ajarin ama cucu kita, udah ini aja. Nggak usah yang lain-lain. Wis insyaallah, yang pendek, singkat pendek dah. Kita mah di kelasnya yang rendahnya aja dah, di pinggiran-pinggirannya dulu mainnya. Lah kan belum bisa renang nengah-nengah lagi, ini aja udah sering luput. Jadi repot, udah yang ringan-ringan aja. Barakah, beneran. Orang baca sholawat tuh barakah. Nanti dikubur tuh Nabi Muhammad ditongolin sama Allah. Mungkar nakir tuh dikubur nih. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatin, "Malladzi taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'isa fikum." Kata Mungkar Nakir, ini siapa ini orang? Ditongolin Nabi, dikubur kita waktu kita dikubur tuh. Ini siapa nih orang? Kalau kita enggak demen baca sholawat, enggak tahu. Kalau kita demen baca sholawat, Allah kasih tahu itu Nabi Muhammad. Maka kalau kita jawab itu Nabi Muhammad, selamat daripada mungkar nakir. Kita nyari selamat nih bukan di dunia doang, biar dikubur, biar di akhirat. Biar ada cirinya. Orang tukang baca sholawat tuh ada cirinya. Sebab Allah tuh ada malaikat yang kerjaannya jadi JNE atau JNE, kurir, nyari-nyari sholawat. Siapa umat yang baca sholawat, disampai nama Nabi si fulan, nih baca sholawat sama engkau nih sekian, anaknya si anu, emaknya si anu. Girang emak kita, baba kita dengan disebut itu di Nabi. Baca sholawat aja, barakah. Dalam sholat menjadi rujukan betapa kita sholat yang kita ketemu dengan Allah, yang kata Nabi sendiri, innamal musalli munajin rabbah. Orang sholat itu sedang beraudiensi dengan Tuhan, ngobrol sama Allah. Tetap tidak boleh ngelewati Nabi Muhammad, kudu dibawa itu biar kita diterima sama Allah. Enggak bakal diterima kita ibadah kalau enggak dibawa Nabi Muhammad. Begitu, enggak dibawa. Kenapa habis salam baca sholawatnya? Ini sholat yang ngajarin Nabi Muhammad, yang ngajarin sholat kita ini. Maka makasih sama dia dulu, ingat, baru yang lain, biar Allah demen. Kalau Allah udah demen, enak, apa juga dikasih. Lagi ringan sholawatmu, dari orang kafir diterima, riak diterima, ambil nonton TV diterima. Kalau saudara waktunya luas mah, ini waktunya luas,
luas banget gitu. Artinya belakangan ini gelarnya udah dapat job MC momong cucu, MC momong cucu, udah pensiun dah. Kita lagi mumet banget, puaya banget, terpuruk. 5.000 sehari. Baca aja jangan putus sampai 40 hari. 5.000. Yang pendek aja dah kalau bisa ma Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad bisa. Ya rada panjang itu mah ya. Suruh Muhammad aja udah ya. 5.000 pendek. 5.000. Enggak ada ceritanya, enggak beres urusan. Kayak begitu. Kayak begitu. Kalau mau 1.000 enggak mesti habis salam ijazahnya. Habis ba'diyah boleh. Habis wiridan boleh 1.000. Kan 5.000 juga. Sambil nonton TV enggak apa-apa. Nonton TV. Ambil jogging enggak apa-apa. Apalagi ambil mancing boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Begitu. Barakah beneran. Sholawat aja dah. Kalau kami lebih demen, ayo kita sholawat sama Nabi. Sholawat rugi. Ada ulama gede banget, wali besar dari Dompu. Dompu itu Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Begitu. Dulu tinggalnya di Bintaro. Akhirnya pindah ke Parung, makamnya di Parung, di Ciseeng. Namanya Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Habib Sagaf itu santrinya itu 20.000. Gratis. Makan muanya. Dia jamin. Dari mana? Dari sholawat, kata Habib. Dari sholawat. Sampai sekarang, sampai beliau wafat diterusin oleh anaknya, oleh istrinya Umi Wahidah. Terus 20.000 kasih makan anak orang. Ya Allah, kita mengempanin bocah kita nih, ngempanin bocah sendiri, puyengnya setengah mati. Emang kurang baca sholawat? Beneran kurang. Tuh sampai sekarang kalau pengen gratis di Parung Ciseeng, Nurul Iman pesantren. Gratis. Dari SMP sampai perguruan tinggi, gratis. Yang saya dengar kalau berhenti di tengah jalan, didenda, suruh bayar. Dari awalnya tuh habis berapa? Karena buat orang lain lagi. Kalau enggak sampai tuntas, begitu. Dari mana bib gratis? Sholawat. Sholawat. Itu yang nyumbang sampai Buddha suci nyumbang. Lagi geger tuh di media sosial. Ini santri 20.000. Ini muja Buddha suci. Bukan, emang dia di antara yang nyumbang itu Buddha suci. Di antara yang sodako tuh. Jadi 400 ton kadang tiap bulan gitu. Begitu. Jangan diomelin, wong kita nyumbang kagak, ada orang lain nyumbang kagak boleh. Ini kan orang kagak bener. Bener enggak? Ini siapa kayak yang nyumbang? Ini kan nyumbang. Hah? Iya, orang nyumbang. Tuh, jangan. Ada orang ngecerek mesti jalan. Ini kagak bener, ini ngecerek. Jangan kata nggak bener. Ente kalau nggak bener tanya, Bang, dapat berapa ini ngecerek bangun masjid ini? Ya sehari dapatnya 1 juta. Baik, abang nggak usah keliling, turunin. Pokoknya sebulan saya ganti 50 juta. Kan pengurus masjid juga mau ya? Mau nggak kira-kira? Mau. Itu menyumbang kagak, ada yang kayak begitu ngomel. Ini nggak bener nih, nggak bener nyumbang kagak. Ini namanya kagak bener. Dia tambah sengsara dia. Begitu. Jadi kita mah kalau nggak nyumbang ya doain. Bagus dah. Ya Allah nih orang cakep. Begitu. Ala kulli hal, rukun salat yang ke-15 baca sholawat sama Nabi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah.
Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar?